Bayangkan hidup ini sebagai sebuah permainan catur. Setiap langkah yang kita ambil membuka kemungkinan baru, dan setiap keputusan membawa kita ke jalan yang berbeda. Tapi, apakah semua itu benar-benar kebetulan? Ataukah ada sebuah algoritma takdir yang mengatur semuanya? Di sini, kita akan membahas konsep takdir. Atau sebuah cara berpikir yang menghubungkan pilihan, sebab akibat, dan kemungkinan dalam hidup kita. 1. Algoritma, pola di balik kejadian. Dalam dunia teknologi, algoritma adalah serangkaian aturan atau langkah-langkah yang diikuti untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya, saat kita mencari sesuatu di internet, algoritma Google akan menyaring miliaran data untuk memberikan hasil yang paling relevan. Sekarang, mari kita bayangkan bahwa kehidupan kita juga mengikuti algoritma sebuah pola tersembunyi yang mengarahkan kita dari satu peristiwa ke peristiwa lainnya. Dua. Takdir, tertulis atau fleksibel. Beberapa orang percaya bahwa takdir sudah ditentukan sejak awal ibarat kode program yang tidak bisa diubah. Tapi di sisi lain, ada yang percaya bahwa kita memiliki kebebasan untuk mengubah jalannya kehidupan. Jika kita analogikan dengan algoritma, takdir mungkin bukan sekadar garis lurus, melainkan serangkaian kemungkinan yang bercabang, seperti pohon keputusan dalam kecerdasan buatan. Kita mungkin tidak bisa menghindari titik-titik utama dalam hidup, tetapi jalur yang kita pilih tetap memberikan pengaruh besar pada hasil akhirnya. Tiga. Faktor-faktor yang mempengaruhi algoritma takdir. Dalam kehidupan, ada beberapa variabel yang mempengaruhi kode takdir kita. Input, pilihan kita setiap keputusan yang kita ambil adalah input yang menentukan jalur selanjutnya. Proses, lingkungan dan pengalaman faktor luar, seperti keluarga, teman, dan kejadian yang kita alami, membentuk pola berpikir dan tindakan kita. Output, hasil akhir kombinasi antara pilihan dan faktor eksternal menciptakan hasil yang kita alami dalam hidup. 4. Bagaimana kita memanfaatkan algoritma takdir? Jika hidup ini memang memiliki algoritma, maka kita bukan hanya sekadar pion yang digerakkan oleh takdir. Kita memiliki kemampuan untuk memprogram ulang sebagian takdir kita dengan mengambil keputusan yang lebih baik, meningkatkan keterampilan, dan memperbaiki cara kita merespons kehidupan. Jadi, alih-alih hanya menerima apa adanya, mari kita mulai memahami pola hidup kita, belajar dari kesalahan, dan menciptakan jalur terbaik dalam kode takdir kita sendiri. Karena pada akhirnya, takdir bukan hanya tentang apa yang terjadi, tetapi juga bagaimana kita meresponsnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kita benar-benar bisa mengubah takdir? Ataukah kita hanya mengikuti alur yang sudah ditentukan? 5. Takdir versus kebetulan. Apakah semua sudah tertulis? Seringkali, kita mengalami peristiwa yang tampaknya kebetulan, bertemu seseorang yang mengubah hidup kita, mendapatkan kesempatan tak terduga, atau menghadapi tantangan yang membentuk diri kita. Apakah semua itu benar-benar kebetulan, atau bagian dari algoritma yang lebih besar? Dalam dunia komputasi, ada yang disebut randomisation, tetapi sebenarnya tidak ada yang benar-benar acak. Ada pola tersembunyi yang bekerja di balik layar. Sama halnya dalam kehidupan, sesuatu yang tampak sebagai kebetulan mungkin sebenarnya adalah hasil dari rantai sebab akibat yang kompleks, sebuah kode yang telah berjalan lama sebelum kita menyadarinya. Misalnya, jika kita memutuskan untuk belajar keterampilan baru hari ini, mungkin efeknya baru terasa bertahun-tahun ke depan ketika keterampilan itu membuka peluang besar dalam hidup kita. Dalam konteks ini, takdir bukan sekadar hasil dari satu kejadian besar, tetapi akumulasi dari banyak keputusan kecil yang kita buat setiap hari. 6. Bagaimana kita bisa menghack algoritma takdir?
Jika takdir bekerja seperti algoritma, maka kita juga bisa belajar bagaimana mengoptimalkan jalannya agar membawa hasil terbaik. Berikut adalah beberapa cara kita bisa menghack algoritma takdir kita sendiri. 1. Menjadi input yang berkualitas. Apa yang kita masukkan ke dalam hidup, baik itu ilmu, pengalaman, atau kebiasaan, akan mempengaruhi outputnya. Semakin baik data yang kita masukkan, semakin besar peluang mendapatkan hasil yang kita inginkan. 2. Memanfaatkan pola probabilitas. Jika kita ingin sukses dalam bidang tertentu, kita harus memahami polanya. Misalnya, jika orang sukses memiliki kebiasaan membaca, belajar, dan berlatih secara konsisten, maka kita bisa mengikuti pola yang sama untuk meningkatkan peluang sukses. 3. Beradaptasi dengan variabel yang berubah. Algoritma terus diperbarui, begitu juga hidup. Tidak semua rencana akan berjalan mulus, tetapi fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi memungkinkan kita untuk tetap berada di jalur terbaik. 4. Mengenali bug dalam pola hidup kita. Kadang kita merasa terjebak dalam pola yang sama, gagal dalam hubungan, karir yang stagnan, atau terus mengulangi kesalahan yang sama. Dengan kesadaran diri, kita bisa debugging hidup kita, menganalisis kesalahan, memperbaikinya, dan menghindari pola negatif di masa depan. 7. Apakah kita sepenuhnya bebas atau masih terikat takdir? Pertanyaan terbesar yang tersisa adalah, seberapa besar kendali kita atas hidup ini? Jawabannya mungkin bukan hitam atau putih. Seperti dalam kecerdasan buatan, ada bagian dari algoritma yang sudah ditetapkan, seperti kondisi tempat lahir, keluarga, atau kejadian tak terduga, tetapi ada juga bagian yang bisa kita ubah dengan usaha dan keputusan yang kita buat. Kita mungkin tidak bisa memilih titik awal dalam hidup, tetapi kita bisa mengarahkan perjalanan kita. Seperti seorang programmer yang terus mengembangkan kode, kita pun bisa terus memperbaiki dan menyempurnakan jalur hidup kita.